Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setiap muslim wajib untuk menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan. Kewajiban berpuasa di bulan suci yang penuh ampunan ini merupakan perintah langsung dari Allah Subhanahu wa taala dalam kitab suci Al-Qur'an seperti yang tertulis dalam surah Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pengertian puasa adalah menahan diri dari apa-apa yang membatalkan puasa, dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari, dengan niat semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Namun apabila seseorang mendapat halangan sehingga tidak dapat menjalankan ibadah tahunan, itu diwajibkan baginya untuk mengqadha atau mengganti puasa di bulan lain selain Ramadan. Hal itu sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 105, yang artinya, dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan dia tidak berpuasa, maka wajib menggantinya sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain. Lantas apa saja yang dapat membatalkan puasa di bulan Ramadan? Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa hal yang dapat membatalkan puasa kita. Di antaranya yang pertama, masuknya sesuatu ke dalam mulut. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pengertian paling dasar puasa adalah menahan makan dan minum pada waktu yang ditentukan. Jadi apabila seseorang memasukkan sesuatu lewat lubang pada anggota tubuhnya dengan sengaja, maka puasanya akan batal, termasuk makanan dan minuman. Mereka masuk melalui tenggorokan. Yang kedua, berhubungan badan suami istri, apalagi yang bukan suami istri. Seorang muslim dilarang berhubungan intim di siang bolong saat berpuasa, meskipun hubungan badan itu terjadi antara suami istri yang sah. Jadi tak boleh kita berhubungan intim suami istri di siang bolong saat puasa, batal puasanya. Kemudian muntah. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang sengaja muntah dia dengan cara memasukkan sesuatu ke dalam mulut atau apapun itu, maka puasanya akan batal. Namun bila tidak sengaja seperti sakit, maka tidak membatalkan puasa. Jadi kalau sengaja dimasukkannya supaya menunjukkan bahwasanya dia akan batal puasa, dicucuknya mulutnya itu, masukkan benda tahap apa, sehingga lama kelamaan dia mual dan muntah, akhirnya batal puasanya, baru boleh makan dia. Itu disengaja tak boleh. Kalau dia tak disengaja, maka hal itu boleh dilanjutkan lagi puasa, dia tak batal puasa. Kemudian selanjutnya, keluar air mani. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, keluar mani dengan sengaja saat sedang puasa membatalkan puasa, baik itu karena berhubungan badan atau masturbasi. Namun bila keluar mani karena mimpi, maka tidak membatalkan puasa. Di siang hari dia mimpi basah kita bilang, maka dia tidak membatalkan puasa. Kemudian yaitu haid atau nifas. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagi perempuan yang mengalami haid saat berpuasa, maka secara otomatis puasanya akan batal dan wajib menggantinya di hari lain. Senada dengan itu juga berlaku bagi perempuan yang mengeluarkan darah
akibat proses melahirkan, yaitu nifas. Ya, dia terus menerus juga seperti haid, keluar setiap saat. Kemudian gila. Bila seseorang hilang kesadaran atau mendadak gila, maka puasanya batal. Alasannya, puasanya hanya diwajibkan kepada orang yang sehat akal dengan penuh kesadaran. Jadi orang gila ya tak wajib puasa. Ya, batal puasanya tiba-tiba digila. Bisa jadi terbentur dengan benda tumpul kuat-kuat, hilang ingatan, batal puasanya. Yang terakhir adalah murtad. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, murtad ya, syarat utama menjalankan puasa Ramadan adalah percaya bahwa perintah puasa berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Apabila seseorang tidak lagi percaya dengan Allah dan perintahnya, maka secara otomatis puasanya akan batal. Ya, murtad itu keluar dari agama Islam. Ya, tidak percaya dengan agama Islam lagi berarti murtad. Orang yang keluar ya dari agama Islam. Inilah yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masuk dalam materi kita, yaitu hal makruh dalam puasa yang perlu kita hindari. Makruh dalam kaidah fikih, amalan yang tidak disukai Allah Subhanahu wa taala sekalipun tidak mengandung dosa, itu dinamakan makruh. Jadi makruh puasa atau puasa makruh adalah perkara atau hal yang jika sahabat lakukan atau saudara-saudara lakukan ketika berpuasa akan berpotensi merusak pahala puasa. Karena hal tersebut tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ada baiknya kita mengetahui apa saja makruh puasa di bulan Ramadan. Berikut nanti saya sampaikan perkara makruh ketika puasa yang dianjurkan untuk ditinggalkan karena berpotensi merusak kesempurnaan puasa. Yang pertama, tidur terlalu lama. Apakah tidur di bulan puasa makruh? Jawabannya ya. Jika kita tidur terlalu lama ketika sedang berpuasa, maka dihukumi makruh. Tidak terlalu lama akan membuat kita lalai hingga meninggalkan kegiatan wajib dan produktif lainnya seperti sholat, sekolah, ataupun bekerja. Jangan sampai puasa dijadikan alasan untuk meninggalkan kewajiban lain. Hal ini tidak diperbolehkan dan dihukumi makruh dalam puasa. Karena sesungguhnya semua hal yang berlebihan itu dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ya, bisa kita lihat di dalam fikih bab puasa kitab Taqriratus Sadidah. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang kedua, berlebih-lebihan ketika berkumur-kumur dan memasukkan air ke dalam hidung atau istinsyak. Hal ini termasuk makruh puasa karena dikhawatirkan air akan masuk ke dalam kerongkongan sehingga dapat membatalkan puasa kita. Dari Laqid bin Sabrah radhiyallahu an, beliau berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, sempurnakanlah wudu dan basahi sela jari-jari, perbanyaklah dalam istinsyak, memasukkan air ke hidung, kecuali bila sedang berpuasa. Ya. Jadi kalau dalam berpuasa kita dilarang oleh Nabi. Ini dijelaskan juga di dalam Majmu'ah Al-Fatawa
di halaman 266. Kemudian yaitu berbekam, mengeluarkan darah. Bekam itu mengeluarkan darah. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, makruh puasa yang kedua adalah berbekam. Selanjutnya adalah berbekam. Melakukan bekam saat puasa merupakan hal yang makruh, karena berbekam akan membuat tubuh menjadi lemah. Kemudian selanjutnya yaitu mencicipi makanan tanpa ada hajat atau keperluan termasuk makruh puasa. Jamaah yang dirahmati Allah SWT, mencicipi masakan ketika puasa hukumnya makruh, kecuali ada hajat atau kebutuhan. Termasuk dalam kebutuhan adalah seorang ingin memastikan hidangannya tersaji dengan baik. Lalu bagaimana cara kita untuk memastikan rasa dari masakan di rumah? Caranya adalah dengan meletakkan makanan di ujung lidah, dirasakan, kemudian dikeluarkan dan tidak ditelan walaupun sedikit pun. Ya, ini termasuk di dalam kitab Hasyiah Bajuri Syekh Ibrahim Al-Bajuri. Kemudian selanjutnya yaitu menggosok gigi. Sebaiknya jemaah sekalian, menggosok gigi dilakukan setelah makan sahur. Tidak perlu diulang pada siang hari. Sebagian ulama memakruhkan apabila seseorang berkumur-kumur atau memberus gigi ketika matahari tergelincir pada waktu petang. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang selanjutnya adalah mengumpulkan ludah dan menelannya, termasuk makruh puasa Ramadan. Begitu juga menelan dahak. Menelan ludah dimakruhkan karena bisa mencapai tenggorokan dan seseorang bisa menjadi kuat menahan puasa dengan menelan ludah. Banyak ludahnya, kumpul-kumpul di mulut, telannya. Ya, ditambah itu kotor atau kendir atau dahak dan berbahaya bagi kesehatan kita. Ya, ada juga begitu. Yang selanjutnya itu banyak meludah setelah buka puasa, termasuk makruh puasa. Banyak meludah setelah berbuka puasa dihukumi makruh karena ini akan menghilangkan keberkahan dari berbuka puasa. Pahala yang besar berbuka puasa diantaranya doa-doa sahabat mudah diijabah. Doa-doa jamaah sekalian mudah diijabah. Oleh karena itu jangan banyak meludah ketika berpuasa. Jadi itulah beberapa hal tentang yang dapat menjadikan ibadah puasa kita menjadi makruh. Maka itu harus kita hindari semuanya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.